Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunfadila Aini dengan NIM awal 22 dan NIM akhir 025. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas Jarkom A modul 3, yaitu menampilkan tabel MAC address switch yang nantinya akan mengikuti topologi yang tersedia dan skenario yang sudah disediakan. Nanti kita akan yang pertama itu untuk kebutuhan perangkatnya ada 2 switch, 2 PC, kabel konsol untuk mengkonfigurasi perangkat, serta kabel Ethernet. Yang pertama akan kita lakukan adalah membangun dan mengkonfigurasi jaringan dengan cara mengkabelkan jaringan sesuai dengan topologi, mengkonfigurasikan host PC, inisialisasi dan muat ulang switch jika diperlukan, serta mengkonfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch dengan mengkonfigurasikan nama perangkat, IP address, serta memberikan password. Kita langsung saja buka paket tracer. Lalu yang pertama itu menambahkan switch dan PC. Kemudian kita kabelkan seperti topologi. Untuk switchnya kita pakai kabel cross, pas Ethernet 01. Kemudian untuk PC-nya kita pakai kabel straight, pas Ethernet 0, pas Ethernet 06, serta pas Ethernet 18. Kemudian kita tunggu sampai semuanya tersambung. Sambil menunggu kita bisa mengubah nama PC-nya agar sama dengan yang di modul. Nah, ini PCA sudah, jadi kita bisa mengkonfigurasinya. Masuk ke konfigurasi PCA 192. Kemudian untuk PCB sudah. Kita lanjut untuk switch-nya. Ubah namanya terlebih dahulu, S1. Kemudian kita masuk CLI. Hostname sudah diatur hostname-nya, lalu kita masuk ke memberikan password. Untuk caranya kita interface dulu VLAN satunya. Kemudian IP address ini kita masukkan. MAC address subnet masknya.
kemudian no shutdown, lalu kita masuk ke config line, lalu kita masukkan passwordnya. Password Cisco, login, lalu buat kelasnya, buat VPN-nya line VPN, passwordnya Cisco, login, terus accept. Nah, ini kita sudah memasukkan password, lalu kita enable script dulu. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk switch 2. Address 192.168. Kemudian masukkan lalu masuk line console, password Cisco, login, line credential, password Cisco, login, exit, dan secret class. Nah, sudah melakukan konfigurasi untuk setiap switch. Kemudian kita memeriksa tabel MAC address-nya. Sebelum itu kita lihat dulu untuk menjawab jawaban ini. Untuk MAC address PC A dan B itu kita bisa lihat di ipconfig/alt. Nah, ini itu ipconfig MAC address PC A.
Kemudian untuk MAC address PCB kita bisa melakukan hal yang sama. IP contact SSL. Kemudian kita masuk ke konsol. Oh iya, lupa, kita belum memasangkan kabel konsol. Nah, kemudian kita masuk ke konsol sini. Kita ketikkan, ini kita enter terlebih dahulu. Kita ketikkan show interface F01 untuk melihat MAC address S1-nya, switch 1 itu ada di sini. Nah, kita copy S1. Kemudian untuk S2-nya kita sama, ini kita N. So, interface F01. Kita copy MAC address-nya. Kemudian kita disuruh untuk menampilkan tabel MAC address switch. Caranya itu kita show MAC address table. Kita mulai dari S2 itu show MAC address table. Nah, ini itu MAC address dari yang ada di sini, MAC address table yang tersambung ke sini. Kemudian tidak menggunakan pin. Nah, adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam MAC address? Ada, yaitu ini. Kita copy saja. Kemudian MAC address apa yang terekam di dalam tabel itu, ke port disk mana, MAC address apa yang terekam itu ini, MAC address yang terekam. Terus port apa saja, itu port 1 fast ethernet 01, fast ethernet 01, dan fast ethernet 018 yang terekam. Jadi ini itu jawabannya sama seperti ini. Kemudian bagian
Bagaimana bisa memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output perintah. Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Itu tergantung kasusnya. Kalau di beberapa alamat MAC itu yang dikaitkan ke port yang sama, itu biasanya switch-nya terhubung ke switch lain. Kalau misalnya switch-nya terhubung ke switch lain, itu akan mencatat alamat MAC address yang tersambung itu. Jadi, dapatkah ini bekerja? Itu jawabannya ya tadi itu, kalau misalnya alamat yang di sini itu alamat MAC address yang akan tampil saat kita menggunakan perintah show MAC address table itu jika switch yang kita gunakan itu terhubung ke switch lain yang jaringannya itu sama, maksudnya portnya itu sama, yaitu port F01 tadi itu. Nah, kemudian kita disuruh untuk membersihkan clear MAC address. Kemudian kita show lagi. Nah, itu tidak ada, dilihat dari outputnya. Hanya satu maksudnya. Hanya satu MAC address. Tunggu 10 detik, kita tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita masukkan lagi. Tidak ada. Kemudian langkah 4 itu dari PCB, kita masuk ke dalam PCB, lalu di comprom, ketik arp-a, no ARP, ini tidak ada karena kita belum mengepingnya ya, jadi belum ada alamat dari PCA yang belum ada ARP yang terekam dari PCA. Kemudian kita diminta untuk coba kita ping lagi. PCA itu 192.168.1.2. Kemudian kita ping ke S1, IP S1 192.168.1.11. Kita lagi sampai 0%. Nah, kemudian S2 kita ping 192.168.1.12.
25 kita ping lagi. Nah, kemudian setelah kita pin, langkah ketiga, apakah semua perangkat membeli balasan sukses? Ya, karena 0% request. Kemudian dari konsol S2 masukkan show MAC address table ini. Kemudian apakah siswa menambahkan MAC address baru? Iya. Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Ini kita masukkan saja. Copy. Kemudian dari PCB kita buka komprom, ketikkan lagi ARP min A. Nah, karena tadi kita sudah ping, jadi alamat IP address yang sudah kita ping tadi akan masuk ke dalam ARP tabel ARP ketika kita memanggilnya. Nih, untuk pertanyaannya, apakah chat ARP pada PCB mempunyai entry tambahan? Ya. Pada jaringan Ethernet, data disampaikan agar ini terwujud pada sisi dinamis membangun cache. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan besar? ARP itu dapat menyebabkan broadcast storm karena ARP dan karena tabel MAC ARP dan switch itu tidak mengautentikasi atau mewakili validasi alamat IP ke alamat MAC, maka akan mudah untuk melakukan spoofing pada perangkat di jaringan. Seperti itu. Nah, sudah cukup itu saja penjelasan tentang tugas modul 2 dari saya ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.